Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, mungkin teman-teman tidak melihat atau tidak menonton terkait dengan sidang lanjutan terdakwa Ismail Marzuki. Ya, karena Anda mungkin teman-teman semua fokus pada persidangan Nikita Mirzani. Tapi di sidang kemarin, setelah selesai sidang terdakwa Nikita Mirzani dengan 4 orang saksi, dilanjutkan lagi dengan sidang session kedua, yaitu terhadap terdakwa Ismail Marzuki. Ya, kalau saya melihatnya, sidang di kasus terdakwa Ismail Marzuki nampaknya begitu nyaman, tidak banyak drama seperti apa yang terjadi ketika sidang terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa sidang terhadap terdakwa Ismail Marzuki ini tidak dihadiri secara langsung oleh ahli dari PPATK atau ahli dari TPPU, dan kesaksiannya hanya dibacakan oleh jaksa penuntut umum, meskipun terdakwa atau pihak kuasa hukum, penasihat hukum sempat keberatan. Namun hakim menyampaikan untuk tetap dibacakan, Kalau ada keberatan silahkan disampaikan di nota pembelaan. Dan inilah yang terjadi, Kita langsung saja simak cuplikannya. Terima kasih.
TikTok @nifki_huru-hara, yang kedua yaitu akun TikTok @nikita_mirzani_mawardi dengan tautan www.tiktok.com/nikita_mirzani_mawardi173. Nama akun tersebut selain dioperasikan langsung oleh saudara Nikita Mirzani. Kemudian dijelaskan bahwa kontak dengan nomor WhatsApp 085217317386 adalah milik saudara Nikita Mirzani. Saya simpan dengan nama Nikita Mirzani Demplon, dan untuk nama si Demplon adalah merupakan username dari nomor WhatsApp 085217317386. Bahwa yang dimaksud dengan kata aman dan damai tersebut adalah saudara Nikita Mirzani tidak akan melakukan review tentang produk berbahaya milik Reza Gladys. Hal tersebut sesuai dengan permintaan dari Reza Gladys. Dan nampaknya dari apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan ketidakhadiran ahli dan untuk membacakan berita acara kesaksian ahli, ada perbedaan pendapat dengan penasihat hukum, ya kan? Mari kita simak. Bukan hanya penasihat hukum saja, termasuk juga Ismail Marzuki sebagai terdakwa pun keberatan karena merasa bahwa kenapa bisa hadir di terdakwa Nikita Mirzani tetapi tidak hadir di kasus dirinya. Itulah yang dipertanyakan oleh terdakwa. Ya, kita simak. Saat saksi ketemu pertama kali di Sambal Setan, ketemu dengan terdakwa Nikita Mirzani, saksi juga ketemu dengan terdakwa Ismail Marzuki, apa kabarnya? Benar, ada dalam rombongan. Ada dalam rombongan tersebut dan menceritakan terkait hal yang saksi utarakan dari produk skincare ini. Iya benar. Nah, semua yang tadi saksi katakan itu semuanya berhubungan dengan produk skincare, dan ada juga terdakwa Ismail Marzuki pada saat itu. Iya benar Pak. Dan terdakwa Ismail juga mendengarkannya. Mendengarkan saya tapi ada di sana. Ada di sana. Iya. Apakah ada sedikit tanggapan atau apa yang diucapkan oleh terdakwa Ismail Marzuki saat itu? Tidak ada. Tidak. Mungkin cukup ya Pak. Silakan dari satu saja. Tadi kan saudara sudah memberikan keterangan ya di persidangan sebelumnya. Pertemuan Anda di sambal setan ya, menyerahkan ini kepada terdakwa kita pada saat itu ada main juga di situ ya. Iya Pak. Betul ya. Nah, ada
apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, jelas ya bahwa kesaksiannya dari ahli mengatakan bahwa terkait dengan upaya-upaya penerimaan uang pada intinya adalah untuk mengaburkan atau menjauhkan transaksi terhadap diri Nikita Mirzani. Meskipun juga disinggung terkait dengan adanya pembayaran rumah. Dan apa yang dilakukan itu masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang. Gitu ya teman-teman ya. 14 September 2024 jam 17.18 sampai dengan 18.31 WIB adalah bahwa saya meminta untuk uang cashnya keesokan harinya karena yang ditransfer baru sejumlah 2 miliar rupiah dan sudah aman dan damai. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan di mana berdasarkan keterangan yang tadi saya bacakan dilakukan transfer atau membelanjakan dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana secara langsung untuk pembelian suatu aset. Dilakukan transaksi dengan cara menggunakan uang tunai atau uang kartal yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Ahli berpendapat bahwa modus pencucian yang digunakan oleh saksi Nikita Mirzani bersama dengan terdakwa Ismail Marzuki dengan cara mentransfer atau membelanjakan dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana secara langsung untuk pembelian suatu aset dikenal dengan modus third party payment yang memiliki tujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar sehingga tidak diketahui asal usul dana merupakan hasil tindak pidana. Kemudian melakukan transaksi dengan cara menggunakan uang tunai atau uang kartal yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi asal usul dana dan tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui. Hal tersebut dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih. Selanjutnya dalam persidangan Ismail tersebut ya ada satu saksi yang tadinya masuk dalam golongan 4 saksi yang menghadiri sidang Nikita Mirzani dan salah satunya menjadi saksi dalam persidangan ini. Siapa dia? Dia adalah seorang wanita yang kala itu ditemui oleh Ismail dan juga Nikita Mirzani di Lombok Setan. Begitu ceritanya. Jadi pada saat ketemu di rumah makan di Lombok Setan itu, Nikita Mirzani bukan seorang diri, tetapi juga dengan Ismail Marzuki. Mari kita simak kesaksiannya. Kerja juga di Jakarta. Saya punya usaha sama keluarga. Oh, usaha. Berarti sudah lama nggak main kalau panggil. Berarti panggilnya ya di. Tadi kan saksi sebelumnya ada berbeda tekanan bahwa membelinya di TikTok Shop. Ini pada saat live atau nggak live? Bukan pada saat live. Oh, bukan pada saat live. Jadi langsung ke akun officialnya. Makanya harganya 2,499 ya. Tapi jadi kalau ada beberapa saksi sebelumnya mengatakan bahwa kalau pada saat live belinya harganya promonya banyak banget. Karena pada saat itu juga berpromo sih Bu, makanya saya langsung aja ke akunnya. Oke. Itu kan belinya di Agustus 2023. Tahu nggak kapan nggak dijual lagi itu produk itu? Nggak tahu. Setelah itu nggak pernah lagi ke akun TikTok Shopnya. Iya karena tadi udah kecewa dengan apa yang satu kali itu aja ya. Jadi dia benar tidak tahu bahwa kapan akun itu tidak menjual lagi berupa produknya tidak tahu. Terus saya tanya lagi, kalau terkait dengan tadi kan saksi kan belinya Agustus 2023, izin edar dicabut Agustus 2025. Tahu nggak pada saat saksi beli Agustus 2023 itu izin edarnya masih berlaku? Saya tidak ada nomor BPOM. Gimana saya tahu izin edar berlaku? Terus tahu dari mana kalau ini tuh nggak
bukan keterangan anak memang sebelumnya. Terus kalau saya udah menanyakan, ternyata mereka di yang saya kirim di invoice itu ternyata alamat saya di sana, kan bagian website di sana lengkap sekali alamatnya di invoice, alamatnya di sana. Jadi langsung didatengin, nggak ada kontak-kontakan lagi, tidak ada DM juga tidak ada. Ada lanjutan kami mulai. Yang tadi sepengetahuan saya pada rapat sebelumnya saudara mengatakan tahu mengenai cabut izinnya dari negara. Di Depok Bulan apa tahun Juli. Iya, di 2025. Juli atau Agustus? Juli Pak, di Depok. Juli ya. Iya, saya lihat di Instagramnya. 2025. Jadi pada saat saudara membeli itu belum cabut. Saya nggak tahu dicabut, cuma saya waktu itu tidak ada nomor Depok Pak. Nah, kemudian saudara saksi baru melaporkan bulan Agustus 2025. Benar Pak. Benar. Itu baru bulan lalu. Iya benar Pak, setelah saya maaf sebelumnya Pak, yang namanya saya belum punya kemarin kan namanya saya masyarakat biasa belum terlalu berani ya untuk langsung melaporkan, apalagi ya saya cuma searching ini, ternyata pas Juli Bepom mengeluarkan, nah itu baru meyakinkan untuk saya. Saudara ketemu dengan terdakwa di Kementerian dan terdakwa kemarin ini kan di Oktober 2020. Benar Pak. Semenjak ketemu itu, saudara tidak mau melakukan Ya, karena saya harapan saya sama kami itu sama karena sama terdakwa saksi di Kementerian dan terdakwa saya sama-sama kita laporkan ke polisi atau sama-sama kita laporkan ke penegak hukum. Tidak ada. Ini saya bisa simpulkan ya di sini ya teman-teman ya, dari perjalanan sidang terkait dengan terdakwa Ismail Marzuki nampaknya begitu adem, tidak ada masalah apa-apa, tidak ada drama-drama. Dan dari apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ingat ya teman-teman ya, Ismail Marzuki didakwa dengan pasal yang sama oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 45 ayat 10, pasal 27B, kemudian pasal 369 KUHP, kemudian pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Sama persis dengan apa yang didakwakan terhadap Nikita Mirzani. Dan tentu saja ada peran-peran tersendiri di antara keduanya. Ya, kalau menurut pendapat saya, dakwaan ini sudah mengarah ya teman. Dakwaan ini sudah mengarah dan jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan sesuai dakwaannya. Unsur-unsurnya terpenuhi. Itu menurut pendapat saya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.